Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan tema 9 sungguh kayanya negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 6. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Berbagai bentuk konservasi. Yang kedua, perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Pernahkah kamu mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Perhatikan gambar burung elang berikut. Anak-anak, di sini kita akan belajar konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung misalnya, Indonesia masih memakai metode lama yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Anak-anak, kamu telah membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian carilah arti kata-kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang kamu anggap mengetahui. Kata sulit konservasi artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan pengawetan pelestarian. Populasi artinya jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang atau daerah tertentu. Habitat artinya tempat hidup organisme tertentu atau tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan atau lingkungan kehidupan asli. Koleksi artinya kumpulan benda atau barang yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi. Metode artinya cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Satelit artinya benda yang mengorbitkan benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapilah peta pikiran berikut. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa yaitu dengan kegiatan perburuan, perdagangan ilegal, kerusakan habitat, dan alih fungsi hutan.
Apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Diskusikan bersama teman-temanmu. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Usahaku untuk ikut melestarikan elang Jawa. 1. Menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. 2. Menjaga habitat tempat hidupnya elang Jawa agar tidak semakin berkurang atau rusak. 3. Tidak berburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi seperti hobi menembak. 4. Mencegah dan melaporkan jika ada perjualbelian elang Jawa. 5. Tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi. 6. Membantu pemerintah mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. 7. Mengumpulkan dana bersama teman-teman seikhlasnya. 8. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keberadaan elang Jawa melalui diskusi. 9. Melaporkan kepada apabila ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. 10. Merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap hijau. Kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Nah, anak-anak, ini adalah contoh laporan hasil wawancara Udin di daerah tempat tinggalnya. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, dan lingkungannya seperti air dan tanah, secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita seperti di rumah dan di sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk mencegah kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungo Jumpa dari Aceh. Nah, anak-anak, di sini ada syair lagu Bungo Jumpa dari daerah Aceh. Nyanyikanlah lagu Bungo Jumpa, berlatihlah hingga kamu hafal syairnya dan tepat nadanya selanjutnya. Nyanyikanlah bersama teman-temanmu. Saat asik bernyanyi, Ayah Beni diam-diam memperhatikan dan mendengarkannya. Ketika selesai bernyanyi, Ayah Beni bertepuk tangan. Wah, anak ayah pandai menyanyi. Suaranya pun merdu. Ayah, Beni jadi malu nih. Sebenarnya Beni tidak mengetahui arti lagu itu ya. Oh, kamu ingin mengetahui artinya? Iya dong ya. Baiklah, ayah akan beritahu arti lagu Bungo Jumpa. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali. Putih kuning bercampur merah, mekar sekuntum, indah rupawan. Dalam sinar bulan, angin ayunkan. Gugur bersusun yang sudah layu. Harum baunya kalau dicium. Alangkah harum si bunga cempaka. Wah, ternyata bunga jumpa itu maksudnya bunga cempaka. Iya betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Wah, selain ini, Beni hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum. Bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka, dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Wah, hebat ya. Itulah kelebihan manusia, Beni.
kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memilih bunga tertentu sebagai simbol negara? Wah, Beni belum mengetahuinya ya. Lalu bagaimana memilihnya? Berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Oh gitu ya. Itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan keadaan alam di lingkungannya. Salah satu aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Bunga nasional setiap negara berbeda-beda. Berikut contoh bunga nasional beberapa bangsa. Bunga nasional di Indonesia adalah melati. Bunga nasional sakura yaitu di negara Jepang. Bunga nasional tulip yaitu ada di Belanda. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompokmu diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kewajiban manusia terhadap hutan. 1. Reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. 2. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. 3. Tidak membuang sampah di hutan. 4. Tidak membakar hutan demi tujuan apapun termasuk alih fungsi lahan. 5. Tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan sehingga cenderung merusak. 6. Melaporkan jika melihat perbuatan melawan hukum atas sumber daya hutan atau penebangan liar misalnya. 7. Wajib ikut melestarikan lingkungan hutan. 8. Mengganti tanaman hutan yang mati. 9. Ikut mengawasi usaha pembalakan liar. 10. Menanam berbagai macam pohon di hutan. Kewajiban manusia terhadap sungai. 1. Tidak membuang sampah ke sungai. 2. Tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri. 3. Menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. 4. Membersihkan sampah yang ada di sungai. 5. Tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai. 6. Ikut melarang penangkapan ikan dengan bahan racun. 7. Menanam pohon di tepian sungai. 8. Tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai. 9. Melarang penambangan batu dan pasir di sungai. 10. Memastikan aliran sungai tetap lancar. Kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. 1. Tidak melakukan perburuan. 2. Menjaga habitat hewan langka yang terancam punah. 3. Tidak memperjualbelikan hewan langka. 4. Mendukung adanya suaka, marga, dan satwa. 5. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya perdagangan hewan yang terancam punah. 6. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hewan apa saja yang terancam punah. 7. Membuat papan larangan hewan langka yang terancam punah dan dilindungi oleh undang-undang. 8. Tidak membuka lahan pertanian di hutan atau tempat tinggal hewan yang terancam punah. 9. Tidak mendirikan rumah atau tempat tinggal di dekat habitat hewan langka. 10. Mempelajari hewan apa saja yang terancam punah. Kewajiban manusia terhadap pohon. 1. Menanam pohon di sekitar pekarangan. 2. Merawat pohon dengan baik. 3. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. 4. Menanam kembali pohon yang telah dilakukan tebang pilih. 5. Tidak boleh merusak, membakar hutan yang terdapat banyak pohon. 6. Melakukan perbanyakan tanaman. 7. Melakukan pemupukan tanaman. 8. Melarang penebangan pohon secara sembarangan. 9. Mengganti pohon yang mati dengan pohon yang baru. 10. Memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran selesai, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.